bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, 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 shalom. Haleluya, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Sehat, kuat, dan makmur. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang di dalam ibadah Raya Betania Fresh Anointing Yogyakarta yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya siap untuk menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita yang dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara bisa menyapa kiri kanan depan belakangnya, katakan Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Haleluya, amin. Semuanya bersuka cita, semuanya siap untuk menerima kemurahan Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita
marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur oleh karena darah-Mu kami dilayakkan untuk menerima semua yang terbaik yang ada di surga yang telah disiapkan bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk mengambil segala sesuatu yang menjadi bagian kami melalui pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami tabiskan ibadah raya yang pertama ini yang dahsyat dan luar biasa hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua umat Tuhan yang siap untuk menerima kemurahan Tuhan bersama-sama berkata amin. Lebih dahsyat lagi katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Di dalam naungan-Mu kami aman. Mengenyangkan kami, oh dengan segala kebaikan-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Mari bersama-sama katakan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Bersama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Semua yang percaya berkata, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Bersama-sama angkat tangan kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus. Mari semua yang percaya bersama katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari semua tangan terangkat katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain
yang ku andalkan melebihi. Mari datang pada Tuhan. Siapapun juga, Dialah perlindungan kita. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Dialah kekuatan kita. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain. Mari sekali lagi katakan, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Engkaulah kekuatan kami. Melebihi Hanya Engkau. siapapun. Hanya Engkau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Benteng perlindungan bagi kami. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari datang masuk ke dalam benteng perlindungan. Menara keselamatan. Mari dikenyangkan di dalam rumah Tuhan dengan lemak. Namanya Shananamaya. Kasih-Mu tinggi, hikmat-Mu luas. Mari sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara datang pada Tuhan, jadikan Dia tempat berlindung. Jadikan firman-Nya perisai. Oh, haleluya. Hinanamaya shananamaya nalamayande. Hinanamaya nalamayande. Hinanamaya shinanamaya nalamayande. Haleluya. Yesus kekuatan. Hanya Yesus yang kuandalkan. Terima kasih telah mendamaikan kami dengan Bapa melalui tebusan darah-Mu. Mari datang dengan percaya bahwa darah-Nya telah menyelamatkan. Darah-Nya yang menguduskan kita. Darah-Nya membebaskan. Oh, darah-Nya membenarkan. Mari pagi hari ini terima kuasa daripada darah Yesus. Kuasa yang besar dan ajaib. Mari buka hati. Terima kuasa. Haleluya. Haleluya. Mari pandang hanya kepada Tuhan. Pandang karya salibnya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan. Oh, kekuatan darah Yesus mengalir. Mari angkat suara. Katakan aku percaya. Katakan I believe, I believe. Mari jemaat Tuhan rasakan kuasa-Nya mengalir.
alami kesembuhan, alami pelepasan, alami pembebasan pagi hari ini. Haleluya. Darah-Mu membungkus kami. Hanya Kau yang kami andalkan. Ramaya Shiki, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, mari bersama-sama kita katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Kau yang ku percaya. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari semua berkata, sorak-sorai bagi Dia, alami kuasa daripada darahnya. Andalkan Dia, andalkan kekuatannya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Sorak-sorai yang paling dahsyat, umat yang percaya. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, Engkau bergerak di dalam kami, melakukan kedahsyatan di dalam kami. Pada saat kami memuji-muji Engkau, kami mengalami kebebasan, kami mengalami kelepasan, kesembuhan. Semua yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, angkat kedua tangan bersama berkata, amin. Lebih dahsyat lagi katakan, amin. Sorak-sorai bagi Dia. Tos jauh kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
bersuka cita? Mana senyumnya? Haleluya. Tepuk tangan sama-sama semuanya. Yes, haleluya. Semuanya siap? Deklarasikan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Ya Tuhan, Allah penyelamatku. deklarasikan. Bersama di Dikatakan, hidupku oh diberikan. Allah Yang percaya angkat jempolnya, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, sangat baik. sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. semuanya siap lebih dahsyat lagi. Come on. Dia ada di dalamku, bergerak di Apa yang dia lakukan? Dia memberi kekuatan. Apa yang terjadi? Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah yang memberi. Oh, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa dia? Dia baik bagiku, Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, lebih dahsyat lagi, katakan Dia sungguh baik, sebelah sini mana jempolnya? sangat baik. Yesus, Dia baik, kebaikannya melimpah, Dia sungguh baik, sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kebaikannya tinggi sampai ke langit. Kita menikmati kemurahannya, dikenyangkan di dalam rumah Tuhan. Menikmati kebaikannya sepanjang hidup kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Siap? Wow. Semuanya come on. He's so good to you. Mana suaranya dong? He's so good to Terima kebaikan Tuhan. Jesus. He's so good to you and me. He's so Jempol-jempol di mana semuanya? Sukacita. He's so good. Hehehe. Sebelah kiri. Jesus. He's so good Siap? to you. Wah. Wah, say. He is so good to you. He is so good to me. Namanya siapa? He's so good to you. He's too good to me. He is so good to you. Hehehe. He is so good to me. Yang percaya lompat bagi dia, katakan He is so good to you. Tunjuk kiri kanannya. Jesus is so good to you. Woo! He is so good to you. He is so good to me. Jesus. He's so good. Lebih dahsyat lagi. Come on, semua. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. He's so good to you. Oh, hallelujah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. He's so good to you. Semuanya percaya Tuhan Yesus baik? Mana suaranya semua percaya Tuhan Yesus baik nggak? Coba lihat dulu kiri kanan depan belakang. Walaupun pakai masker, senyum nggak? Matanya senyum nggak? Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Semuanya siap menerima yang baik. Katakan haleluya, amin. Siap ya? Kita tunjuk kiri kanan depan belakang dan katakan He is so good to you and me. Siap? Tunjuk kiri kanannya, katakan He is so good. He is so good to you. He is so good to me.
Jesus. Mana suaranya ini? Aha. Belum kedengaran? He is so good to you. Yeah. Jesus. Lebih dahsyat lagi dong. Yuk, katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Siapa? Dia baik bagiku. Lihat kiri kanannya, katakan Dia sungguh baik. Yesus sungguh baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Sorak-sorak. Prosperous people. I go. Fresh anointing people say, I go. God is good All the time. and all the time. God is good. God is good All the time. and all the time. Woo! Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Woo, 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 woo. Semuanya sukacita pagi hari ini. Terima kesembuhan, terima terobosan, terima kebebasan. Haleluya. Sebelum duduk, lihat kiri kanan depan belakang. Tos jauh, katakan Tuhan Yesus baik. Semuanya rindu lebih lagi untuk menyembah Tuhan, mengalami hadiratnya yang luar biasa. Haleluya. Mari datang dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, menginginkan Dia lebih lagi. Terima kasih untuk darah-Mu Bapa yang mendamaikan kami dengan Bapa, sehingga kami layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Pagi hari ini kami datang membawa pujian dan ucapan syukur kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Jangan ada yang melihat ke kiri ke kanan. Fokus pandangan kepada Tuhan, kepada kasih-Nya, kebaikan dan kemurahan-Nya pagi hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari bersama-sama katakan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bersama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Naikkan pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembah, oh bagi-Mu, bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
ciptaan yang baru oleh kuasa Daud telah mati. Haleluya. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat tanganmu. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Jadilah pada kami seperti yang Kau sudah tetapkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu kami hidup oleh karena firman-Mu. Berkati umat-Mu dengan firman-Mu, kami siap diberkati Tuhan. Roh hikmat dan wahyu atas kami. Roh Kudus membukakan, menyingkapkan, mengartikan setiap kebenaran firman yang kami dengar, yang kami renungkan, yang kami terima pagi hari ini. Dan kami percaya firman itu disampaikan, dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan ya umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Bersama kita berkata, Amin. Prosperous people. I grow. Fresh anointing people. I grow. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Desember. Tanpa terasa saudara, ya kita sudah melewati sebentar lagi, melewati tahun yang luar biasa ini. Ya tahun di mana ada banyak hal yang Tuhan ajar dalam hidup kita. Tahun di mana spiritual breakthrough. Amin. Amin saudara. Spiritual breakthrough. Ya tidakkah Anda dan saya menyadari bahwa di tahun yang orang berkata itu sulit. Tapi di tahun ini kita mengalami banyak spiritual breakthrough. Yang percaya katakan haleluya. Dan ini membuktikan bahwa Anda dan saya hidup bukan karena roti. Tapi oleh karena kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Waktu kita menghadapi ini di bulan Maret saudara, waduh mungkin ada banyak di antara kita berpikir, waduh kita mau makan apa ini, keadaan semakin sulit, apakah kita bisa hidup, bagaimana anak sekolah, bagaimana segala biaya. Tanpa terasa kita melewati itu dan kita ada di bulan yang baru ini, amin. Dan kita akan memasuki sebentar lagi, ya tahun yang baru, the year of harvest. Yang percaya katakan haleluya. Tidakkah Anda semangat untuk memasuki hal itu? Amin. Maka itu Bapak Ibu mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari saudara, orang benar hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Ya, oleh karena Anda percaya Anda hidup sampai hari ini. Kalau Anda melihat ya maka ya kita tidak bisa sampai saat ini, hari ini, tapi
Itu membuktikan bahwa kita hidup oleh karena kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Ibrani 12 Bapak Ibu, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita lihat dan kita baca bersama saudara. 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, amin, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ada perlombaan yang diwajibkan untuk kita jalani. Ya, dalam kehidupan ini ada perlombaan. Ya, kita ada di dalam gelanggang pertandingan, gelanggang perlombaan. Dan ada perlombaan-perlombaan yang diwajibkan Tuhan untuk kita ada di sana. Amin. Tapi Tuhan berkata, dan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Betul saudara? Waktu Maret kita dengar itu COVID, maukah kita terus berlari atau kita ya diam di tempat, putus asa, hilang harap, mengasihani diri sendiri dan menyelesaikan nyawa kita, atau ya kita bunuh diri atau kita lari dari bumi ini mau sembunyi di hutan mungkin saudara? Tidak, tapi dikatakan dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Jadi saudara, tetaplah tekun dalam perlombaan-perlombaan itu. Amin. Dikatakan saudara juga ada beban-beban yang begitu banyak merintangi. Ada dosa, ada tantangan. Artinya ada kejahatan-kejahatan yang menggoda kita. Ada tawaran-tawaran dunia yang menggoda kita. Ada beban, ada banyak beban yang kita sedang tanggung, yang kita sedang hadapi. Saudara, saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki beban. Semua kita memiliki beban, amin. Kurang mantap aminnya, amin. Ya, semua kita memiliki beban. Tetapi dengar Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, marilah kita menanggalkan itu, amin. Ya, semua beban dan dosa atau kejahatan-kejahatan yang ada di depan kita, tantangan-tantangan yang membuat kita melakukan itu, yang begitu merintangi kita, yang begitu menghalangi kita. Mari tanggalkan itu. Pertanyaannya begini Pak, pertanyaannya begini Bu. Bagaimana kita bisa menanggalkan semua beban itu? Bagaimana kita bisa meninggalkan, ya menolak tawaran-tawaran itu? Saudara, firman Tuhan itu adalah jawaban buat saudara dan saya. Firman Tuhan ini adalah jawaban bagi kehidupan saudara dan saya. Tidak ada jawaban di luar firman Tuhan. Amin. Kalau ada jawaban di luar firman Tuhan, maka Tuhan gak berlaku lagi bagi hidup kita. Tetapi faktanya saudara, kebenarannya tidak ada jawaban selain kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana supaya Anda dan saya dalam perlombaan ini, dalam perlombaan yang Anda dan saya hadapi, yang Anda dan saya jalani, sementara dalam perlombaan itu Anda harus tekun, Anda harus terus berlomba, ada beban-beban yang merintangi Anda, yang Anda pikul. Bagaimana saya mau berlomba Pak? Bagaimana saya mau berlari Pak? Bagaimana saya mau mencapai semua yang dijanjikan itu Pak? Sebenarnya ayat yang kedua sudah menjelaskan, yuk kita lihat. Ayat yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya Anda bisa menanggalkan semua beban, semua kejahatan-kejahatan. Sehingga Anda dapat berlomba dengan saudara tanpa beban, dengan sukacita, dengan gairah, dengan semangat. Dan akhirnya Andalah championnya, Andalah juara-juara dalam setiap pertandingan-pertandingan, dalam setiap perlombaan kehidupan yang Anda dan saya harus hadapi dan jalani. Amin.
Kita semua ada di waktu yang sama di 2020, di bulan yang sama, mulai bulan Maret yang lalu. Kita semua ada di gelombang yang sama, di bangsa yang sama. Mengalami satu perlombaan-perlombaan. Apakah kita bisa sampai Pak mengakhiri bulan atau mengakhiri tahun ini? Apakah kita bisa sampai Pak untuk masuk ke tahun yang depan Pak? Saudara, kita berlomba untuk hal itu. Sementara kita sedang memikirkan ada banyak masalah pergumulan yang harus kita hadapi. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa menanggalkan semua itu? Sehingga kita dapat berlomba dengan baik dan sampai kepada apa yang ditetapkan. Ayat yang kedua menjelaskan Bapak Ibu. Baca sama-sama. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan udah memberikan jawaban bagi Anda dan saya bahwa bagaimana supaya Anda bisa menang dalam setiap perlombaan dan Anda bisa bebas menanggalkan semua beban-beban dan kejahatan itu. Caranya cuma satu, yaitu melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Katakan melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Artinya Bapak Ibu, Anda dan saya harus terus memandang Dia. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar cara memandang. Makanya tema pagi hari ini adalah melihat Yesus. Amin. Ya, apakah Anda bisa melihat Yesus di tengah badai dan gelombang itu? Apakah Anda bisa melihat Yesus di tengah persoalan, di tengah keadaan resesi, di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini? Apakah Anda bisa melihat Yesus? Maka dikatakan dalam pertandingan itu ada banyak hal-hal yang merintangi kita. Ada beban, ada persoalan. Tetapi Bapak Ibu, masalahnya bukan di beban, bukan di persoalannya. Masalahnya apakah Anda bisa melihat Yesus atau tidak? Amin. Karena semua kita harus masuk dalam perlombaan itu. Maka itu Bapak Ibu jawabannya adalah marilah kita melakukannya dengan mata yang terus tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau Anda tidak memandang Yesus dalam setiap keadaan, perlombaan kehidupan yang Anda jalani, ada masalah di situ, ada persoalan itu, maka Anda tidak akan bisa sampai kepada tujuan. Anda nggak akan bisa menang dalam setiap perlombaan. Maka itu Bapak Ibu, cara memandang kita ini penting sekali. Yuk kita lihat dulu ya, Kejadian 13 ayat 9 sampai 17. Kalau cara melihat Anda salah, maka Anda akan mengalami hal yang salah, keadaan yang salah. Tapi kalau cara pandang Anda benar, Anda akan mengalami hal yang benar. Amin. Cara pandang Anda. Yuk kita lihat bagaimana waktu Abram dan Lot. Lot adalah ponaan dari Abram yang dibawa pergi merantau oleh Abram. Dan saudara, Lot bukan siapa-siapa, artinya tidak punya apa-apa. Dia hanya ikut pamannya yaitu Abram saat itu. Belum diganti namanya Abraham. Dan saudara, Abram ia keluar dari keluarganya, kampungnya. Dia merantau. Oleh karena firman Tuhan, firman Allah turun atas Abram. Abram mengajak Lot selain istrinya, ya Sarah itu, pergi merantau seturut dengan apa yang Tuhan sampaikan. Dan dalam perjalanannya Abram dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi sangat amat kaya. Dan bukan hanya dia, ya keponakannya yang ikut sama-sama dia juga menjadi kaya raya. Maka itu Bapak Ibu, itu pentingnya dengan siapa Anda berjalan. Ya, makanya bergaul itu seperti memilih istri atau suami. Dengan siapa Anda bergaul itu menentukan. Ya, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita kekayaan mereka begitu luar biasa.
kambing, domba, ternak mereka begitu banyaknya. Sehingga saudara, daerah di mana Abram dan Lot tinggal tidak memiliki tanah yang cukup luas, padang rumput yang cukup luas, dan air yang cukup banyak untuk memberikan makan dan minum ternak mereka. Ratusan ribu saudara sekalian. Anda bisa membayangkan, kalau dahulu kekayaan orang dihitung dari ternak mereka, kalau hari ini mungkin tanah atau properti atau mobil. Bisa bayangkan, kekayaan saya misalnya, mobil saya sebanyak kota, sebanyak orang-orang yang punya mobil di kota Sleman atau di Bantul atau di Jogja. Dan saya bingung mau parkir di mana. Saking banyaknya mobil saya, saudara. Bisa bayangkan. Ya saudara. Nah, bisa membayangkan saat itu ya gembala-gembala mereka setiap mau cari makan padang rumputnya selalu berantem. Selalu berantem rebutan. Rebutan padang rumput, rebutan tempat air, ya rebutan ya danau atau sungai, karena ternak mereka begitu banyak. Dan akhirnya si paman Abram itu memanggil Lot dan berkata, Lot, daripada kita ribut, ya gembala-gembala kita ribut, mendingan ya udah kita berpisah saja. Maka di sini dikatakan, Kejadian 13 ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu. Ini Abram yang berkata, daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, Abram memanggil Lot dan menyuruh Lot untuk memilih. Ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, apakah salah Lot melihat bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya? Tidak salah. Bapak Ibu Saudara, memang dia harus memilih tempat-tempat yang hijau dan yang banyak air. Karena akan membawa ternaknya yang begitu banyak. Maka Lot memilih tempat yang hijau dan yang banyak airnya. Ayat yang ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur. Dan mereka berpisahlah ya Lot dengan pamannya yaitu Abram. 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Abram? Abram mendapatkan tanah ya utara, barat, timur, selatan, dan dia mendapatkan keturunan yang begitu banyak. Amin. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan Lot? Dia memilih tempat yang seperti taman Tuhan, seperti Mesir, banyak airnya. Ya padang rumputnya hijau. Alkitab berkata, Sodom dan Gomora, tempat yang dipilih oleh Lot untuk tinggal, itu dimusnahkan Tuhan. Karena Sodom dan Gomora penuh dengan dosa. Siapa yang salah? Salah memandang dan melihat. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu dalam kehidupan ini bukan seperti yang mata jasmani kita lihat. Tapi seperti apa yang Tuhan mau. Apakah Anda bisa melihat Yesus di tengah-tengah kemustahilan itu? Amin. Semestinya saudara, Lot yang mesti berkata kepada Abram pamannya, paman kau yang mengajak aku sehingga aku punya banyak. Kau yang pilih paman, bukan aku yang pilih. Betul saudara sekalian. Tetapi itulah Abram.
Maka Bapak Ibu jangan ribut dengan segala harta kekayaan. Jangan ribut dengan harta kekayaan. Jangan ribut dengan harta kekayaan. Apa sih yang Anda lihat tentang harta kekayaan itu? Apakah itu cuma karena kerja keras kita? Atau karena anugerah Tuhan? Kalau hidup kita cuma ribut aja dengan harta kekayaan. Takut aja harta dengan kekayaan itu. Takut aja nanti gak makan, nanti gak bisa ini, nanti gak bisa begitu. Maka Anda gak akan pernah lihat Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian. Abram saat itu dia berpikir dia ada di tanah Kanaan. Saudara, tanah yang semuanya tanah. Tidak ada lembahnya. Dia mestinya berpikir, waduh ini gimana mau kasih makan ternak nih. Nggak ada kering airnya nih, gimana kasih mau makan ternak-ternak nih. Kasih minum ternak-ternak nih gimana. Tapi dengar saudara, Tuhan berkata kepada Abram. Kita lihat tadi ayat yang keberapa? 13. Di sini dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan. Bapak Ibu, Abram disuruh memandang bukan seperti cara dia memandang, tetapi cara Tuhan memandang. Yang percaya katakan amin. Dengar saudara, Tuhan tidak memandang seperti manusia memandang. Tetapi manusia, Anda dan saya harus memandang seperti Tuhan memandangnya. Amin. Tuh, saudara. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Di dalam keributan itu, pertikaian itu, bisakah Anda juga bisa melihat Yesus itu? Apakah kita cuma mau melihat untung saya apa, rugi saya apa? Kita lihat apa yang terjadi dengan Lot. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17 dan 26. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, malaikat maksudnya. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepasnya di sana. Terus, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara, lihat, ini daerah di mana Lot yang pilih. Tapi dengar saudara, lagi-lagi Tuhan menyelamatkan Lot. Amin. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Mungkin hari ini Anda membuat keputusan yang salah. Tapi waktu Anda menyadari dan Anda mau berbalik, berbaliklah. Sebab Tuhan, Ia menyediakan hal-hal yang jauh lebih besar. Amin. Amin. Dibanding kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan yang Anda dan saya alami. Asal Anda mau kembali, asal Anda mau berbalik. Amin. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ternyata Sodom dan Gomora dilululantakan. Dan sebelum dilululantakan, Tuhan mau menyelamatkan Lot dan keluarganya, Lot, istrinya dan anak-anaknya. Dan saudara sekalian, malaikat dikirim.
Malaikat berkata, Allah tidak akan menghukum ini kalau engkau belum keluar dan istrimu dan keluargamu. Cepat. Maka saudara sekalian, ditariklah tangan Lot dan istri dan juga anak-anaknya itu untuk pergi keluar dari kota ini. Dan pesan malaikat itu kepada mereka, kepada Lot. Jangan menoleh ke belakang. Dan jangan berhenti untuk terus lari. Bapak Ibu lihat. Sekali lagi, tadi Lot memandang keadaan yang begitu enak, nikmat, ya hijau, banyak airnya, dia ada di sana. Ternyata salah. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan mengeluarkan dia. Tuhan berkata kembali, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26, yuk baca sama-sama. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, lihat betapa dahsyatnya cara memandang Anda dan saya itu akan menghasilkan sesuatu. Sudah dibilang pandangan ke depan, jangan ke belakang. Dia memandang ke belakang. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah lagi memandang ke belakang. Di mana ada kegagalan Anda dulu, di mana ada kehancuran, di mana ada kesedihan, di mana ada keputusasaan. Jangan pandang lagi ke belakang, tapi pandanglah kepada Yesus Kristus. Lihatlah kepada Dia. Dia selalu memberikan jalan keluar. Dia selalu memberikan pengharapan. Dia selalu memberikan pertolongan bagi Anda dan saya. Sebentar lagi kita akan meninggalkan 2020 ini, jangan lagi pandang ke belakang. Coba ya Pak ya, waktu 2020 itu enggak COVID Pak, warung saya mungkin, aduh udahlah. Jangan pandang lagi ke belakang. Amin. Karena cara pandang Anda akan menentukan apa yang Anda alami dan Anda terima. Makanya tadi di Ibrani berkata dengan jelas. Berlarilah begitu rupa dengan tekun dalam perlombaan ini. Tanggalkan semua beban yang merintangi kita. Dan semua dosa yang menghalangi kita. Dengan cara apa? Terus memandang Yesus dalam perlombaan itu. Amin. Makanya cara pandang Anda. Kalau Anda hidup cuma pada uang. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Orang gak bisa merdeka hidupnya. Ya, hidupnya gak bisa bebas. Hidupnya gak bisa sukacita, gak bisa damai. Kenapa saudara sekalian? Kenapa? Karena dia sering menaruh kekecewaannya yang di masa lalu di masa depannya. Bagaimana dia bisa melihat damai, sejahtera dan sukacita? Dia menaruh kebenciannya, kepahitannya di masa depannya. Makanya dia gak akan pernah sampai kepada hidup yang damai, sejahtera, sukacita. Kenapa? Kepahitannya, kekecewaannya yang masa lalu ditaruh di masa depan. Sementara dia berjalan ke depan. Yang dia lihat hanya kecewa, dia pahit, kecewa, khawatir, pahit, kecewa, khawatir. Itu terus. Bagaimana Anda mau jalan maju ke depan kalau Anda menoleh ke belakang? Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi akhirnya? Lot menjadi tiang garam. Kenapa? Istri Lot menjadi tiang garam. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena melihat semua yang sudah berlalu itu. Hatinya terpaut kepada apa yang ada di belakang. Tuhan mau menarik kita. Tuhan mau membawa kita di tahun yang baru. The year of harvest. Tinggalkan hati 2020 di tahun 2020 ini. Masuk dengan hati yang baru. Hati yang penuh dengan kepercayaan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Daripada apa yang aku pernah pikir dan bayangkan di tahun 2021. Amin. Tinggalkan semuanya. Istri Lot masih terikat dengan kehidupan lamanya. Aduh, ada tasku yang mahal di situ. Ada kelompenku yang mahal di situ. Ada dasterku, aduh. Saudara.
Daster yang bolong-bolong, robek-robek itu sudah. Udah tinggalin. Amin. Ya, perkataan yang menyakitkan di 2020 tinggalin. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, betul enggak bahwa pandangan Anda itu mempengaruhi enggak? Ya, cara pandang kita itu. Itu akan mempengaruhi keberadaan dan kehidupan kita. Kita lihat Saudara, Matius 14. Matius 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Saudara, ini cerita tentang Petrus berjalan di atas air. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu. Berjalan di atas air itu. 29. Kata Yesus, come, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia orang kedua di bumi ini yang berjalan di atas air setelah Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara, bisa bayangkan Petrus berjalan di atas air. Yesus tidak pernah mengajarkan ilmu berjalan di atas air. Gak ada saudara sekali. Gak ada. Betul saudara sekalian? Les berjalan di atas air. 3 kali pertemuan Anda bisa berjalan di atas air. Gak ada saudara sekali. Petrus juga tidak punya pengalaman pernah berjalan di atas air. Gak pernah punya pengalaman dan tidak pernah diajar ilmu berjalan di atas air. Pertanyaannya begini, bagaimana dan atau apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Karena Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan di sana. Katakan firman Tuhan. Ada firman Tuhan di sana. Amin. Dan saudara sekalian, Yesus berkata begini, Petrus pandang aku, berjalanlah. Maka Bapak Ibu, waktu Petrus memandang Yesus, maka Petrus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas kemustahilan. Karena dia memandang Yesus. Dan sementara dia sedang berjalan memandang Yesus, dirasakan tiupan angin, badai dan gelombang, saudara. Dan apa yang terjadi? Maka Petrus tenggelam. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang membuat Petrus tenggelam? Apa yang membuat Petrus tenggelam? Yang membuat Petrus tenggelam bukan karena badai dan gelombang, bukan karena tiupan angin. Karena begini Bapak Ibu Saudara, memangnya kalau tidak ada tiupan angin dan tidak ada gelombang, memang Petrus bisa jalan di atas air. Kan kita gini Bapak Ibu, waduh saya itu tadinya mau masak, nggak ada telurnya jadi kurang enak. Nah sekarang ada telurnya jadi enak. Loh saudara sekalian, ya Petrus berjalan di atas air itu bukan karena ada angin atau tidak ada angin. Amin, amin. Ada badai atau tidak ada badai, itu tidak membuat Petrus berjalan di atas air. Amin. Petrus berjalan di atas air karena dia mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Amin. Tetapi waktu dirasakan tiupan angin, dia mulai lihat kiri dan kanan situasi keadaan, maka tenggelamlah dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Petrus tenggelam bukan karena badai dan gelombang, bukan karena berat badan Petrus. Karena sebelum Petrus berjalan di atas air, badai dan gelombang sudah ada. Dan dia berjalan di atas air. Jadi Petrus tenggelam karena dia memalingkan pandangannya dari Yesus. Itu aja. Amin. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Ya, bukan masalah pergumulan, persoalan.
beban yang menenggelamkan hidup kita. Karena masalah pergumulan, tantangan, beban itu selalu ada dalam hidup manusia. Tetapi kenapa banyak manusia yang tenggelam? Karena mereka mengalihkan pandangan mereka dari Yesus kepada situasi dan keadaan. Amin. Maka Bapak Ibu, seringkali kalau ada beban, masalah, pergumulan, persoalan, kita selalu mau menganalisa. Kenapa ya? Apa yang dikurang ya? Apa yang begini ya? Apa yang itu ya? Salah siapa ya? Salah itu ya? Mungkin salah ini. Kali kurang begini kek, kali kurang begitu kek. Ya, kita selalu menganalisa. Bapak Ibu Saudara, Petrus mau menganalisa gimana pun, dia tetap tidak akan pernah bisa berjalan di atas air. Amin. Dia mau menganalisa kekuatan angin ini berapa knot. Kekuatan gelombang ini berapa, emangnya dia bisa? Sekalipun dia tahu, nggak bisa. Jadi saudara, tidak perlu dianalisa badai dan gelombang itu. Tetapi arahkanlah pandanganmu terus kepada Yesus. Maka engkau akan berjalan di atas kemustahilan itu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Apakah badai itu ada? Ada. Apakah angin itu ada? Ada. Apakah air itu ada? Ada. Apakah laut itu ada? Ada. Apakah ikan itu ada? Ada. Semuanya ada. Amin. Amin. Semuanya ada. Nggak perlu dianalisa. Yang Anda dan saya harus fokuskan adalah terus melihat, memandang Yesus. Amin. Kalau kita mau cari siapa yang salah, siapa yang, akhirnya kita akan membulet. Saling menyalahkan, cari kambing hitam, kambing ungu, kambing oranye, kambing-kambing lainnya. Dan akhirnya itulah yang setan mau. Pandangan Anda berpaling dari Kristus. Maka Bapak Ibu, Petrus tenggelam bukan karena badai dan gelombang. Karena buktinya waktu ada dan badai dan gelombang, dia jalan tuh. Amin. Amin. Tapi waktu mengarahkan pandangannya. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada di tengah-tengah keadaan yang namanya pandemi COVID-19. Kita mulai kerasa, aduh demam nih, aduh ngilu nih, aduh makan gak ada rasanya, aduh pilek nih. Mulai menganalisa, cari. Kayaknya kemarin di grup tuh ada deh ciri-ciri orang COVID. Betul, betul, dianalisa. Mulai ya WA sana, WA sini, bisa nggak dikirim artikelnya COVID itu? Mulai dianalisa. Betul? Bapak Ibu Saudara, kita ada di masa yang namanya resesi, sulit ekonomi. Betul saudara? Ini fakta, keadaan begini. Betul ada resesi, betul ada COVID-19. Tapi kita tidak sedang mengobservasi semua itu. Amin, amin. Emangnya kalau nggak ada COVID-19, emangnya kita juga pasti berhasil? Kan belum tentu juga. Benar gak saudara sekalian? Benar gak saudara sekalian? Kita menyalahkan COVID-19. Betul. Nah maka itu Bapak Ibu, kita tidak sedang mengobservasi segala sesuatunya. Makanya itu saya menganjurkan Bapak Ibu. Udah gak usah ditelaah lagi. Berita COVID-19, ya resesi keadaan direnungkan, dipikirkan. Ada gak ya tanda-tanda seperti ini? Bapak Ibu Saudara, beberapa hari ini saya mengalami hal yang seperti itu. Ciri-ciri itu, tapi saya nggak mau mengobservasi hal itu saudara. Saya memfokuskan pandangan saya kepada Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Karena saya akan tenggelam waktu saya memalingkan pandangan saya kepada Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Dan dia berkata, oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku sudah sembuh. Bukan akan sembuh, bukan moga-moga sembuh, tetapi aku sudah sembuh. Amin.
itu bagian Anda dan saya. Satu kali Bapak Ibu keadaan bangsa Israel mengenaskan. Ya kita lihat Bapak Ibu, Bilangan 21 ayat 6, 8 dan 9. Bilangan 21, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat yang ke-7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Bapak Ibu Saudara, mereka bersungut-sungut. Mereka berkata kepada Musa dan Harun, "Woi, kalian bawa kami ke tempat ini, ke padang gurun ini cuma buat mati ya? Bosan kami makan roti hambar itu, bosan." Maka saudara sekalian, mereka bersungut-sungut dengan keadaan mereka. Lalu apa saudara? Ya ular-ular tedung itu tiba-tiba saudara menghampiri mereka dan memagut mereka yang bersungut-sungut. Tuh. Cangkem. Ya, tahu gak Anda waktu Anda bersungut-sungut itu Anda merugikan dirimu sendiri. Anda tidak akan membuat keadaan lebih baik. Saudara, kalau Anda bersungut-sungut Anda sedang meragukan karya Tuhan dalam hidup saudara. Karena apa yang Anda lihat saat ini kan? Benar gak saudara? Oh iya. Anda meragukan karya Tuhan yang belum selesai dalam hidup kita. Coba ada gak Bapak Ibu? Ya orang tukang lagi bangun, lagi pasang tembok, batu bata. Terus Anda yang punya rumah marah-marah. Woi, masa rumah cuma begini? Kata tukang, ini orang gila apa gimana? Ini juga lagi dibikin, nih tenang Bu. Betul gak saudara sekalian? Karya Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Amin. Ya, dan karya Tuhan tidak berhenti dengan COVID-19, dengan keadaan resesi. Keadaan itu tidak bisa menghambat karya Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Maka itu Bapak Ibu jangan bersungut-sungut, itu merugikan Anda sendiri. Amin. Lalu Bapak Ibu apa yang terjadi? Ular tedung itu memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi mereka mati dipagut ular bukan karena kesalahan Tuhan. Tapi kesalahan mereka sendiri. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara. Waktu Anda dan saya bersungut-sungut. Anda merugikan diri Anda sendiri. Ya, ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoa supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami. Lalu Musa berdoa dan untuk bangsa itu. Maka Tuhan berkata, Musa ambil ular tembaga itu. Ayat yang ke-9. Ya, dan pasang pada sebuah tiang. Wow saudara. Dan taruh di atas. Dan barang siapa yang dipagut ular, bawa mereka untuk melihat tiang dan ular yang ada di tiang itu, ular tembaga itu yang ada di tiang itu. Bapak Ibu Saudara, waktu mereka dipagut ular, sama waktu kita mengalami persoalan, tantangan kehidupan. Seperti tadi saya bilang, kita selalu mencari, mengobservasi kiri kanan, ya atas belakang dan sebagainya. Sehingga kita lupa untuk memandang. Maka itu saudara, Tuhan tidak berkata kepada Musa, Musa bikin ramuan herbal. Musa racik obat-obatan Cina. Itu bisa menyembuhkan mereka. Tapi Tuhan berkata, Musa ambil ular tembaga itu dan gantung itu di tiang. Dan biar mereka yang dipagut, mereka akan melihat dan mereka sembuh.
Lihat, dan ia memandang kepada ular tembaga itu. Dan mereka tetap hidup. Bapak Ibu, Alkitab tadi berkata, maka arahkan pandangan kita kepada Yesus. Jangan lihat kabur-kabur. Ya, kalau Anda belum bisa lihat, terus belajar untuk lihat. Sampai fokus. Anda kalau punya handphone, kalau Anda mau selfie kan suka burem dulu. Sampai dia nyetel. Baru ketahuan jerawatnya. Ya, saudara sekalian. Ya kan saudara sekalian, harus fokus. Anda juga kalau mau foto kan, dia burem dulu. Ya jangan burem-burem. Harus sampai fokus. Maka dengar Bapak Ibu, penyakit mereka yang mestinya mati sembuh oleh karena melihat ular tembaga yang ada di tiang itu. Dan ayat ini, cerita ini, itu ada di Yohanes 15. Kita lihat. Yohanes 3 ayat yang ke-15. Yohanes 3 ayat yang ke-15. Yuk kita baca. 15. Heng. Oke, ya 15. Sudah? Yuk kita baca. Ayat yang ke-14 dulu. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-14. Dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini bicara tentang salib Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Dengar Bapak Ibu, perhatikan saya. Waktu Petrus ada di perahu itu, dia melihat Yesus. Dan apa yang dia lihat dari diri Yesus, maka yang dia lihat itu menjadi bagian dalam hidupnya. Dia melihat Yesus berjalan di atas air. Apa yang dia lihat itu menjadi bagian bagi hidupnya. Maka dia juga berjalan di atas air. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Waktu dia memalingkan pandangannya dari Yesus, maka dia juga mengalami hal yang tidak seperti Yesus. Yaitu apa? Tenggelam. Maka Bapak Ibu, waktu umat Israel memandang kepada ular tembaga di tiang itu adalah gambaran kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka barang siapa yang melihat itu, maka Bapak Ibu, apa yang dilihatnya itu menjadi miliknya. Apa yang terjadi dengan ular tembaga di atas tiang itu? Itulah pengorbanan Yesus Kristus. Artinya ular-ular yang memagut itu sudah dipakukan, sudah disalibkan di atas kayu salib. Semua malapetaka, semua kutuk, semua sakit penyakit sudah dipakukan di atas kayu salib. Waktu Anda dapat melihat apa yang terjadi di atas kayu salib itu, maka itu yang terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Itulah yang terjadi. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi Ibrani berkata, dengan mata yang tertuju terus kepada Kristus. Maka dikatakan di sini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia itu harus ditinggikan. Ditinggikan tidak sama seperti ditinggikan secara manusia. Manusia ditinggikan dikasih jabatan, dikasih ini dan sebagainya. Enggak, cara anak manusia ditinggikan yaitu dia turun dari surga ke bawah saudara. Dan hidupnya bagi saudara dan saya harus mengalami penderitaan, harus mengalami siksaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena penderitaan dan siksaan itu, maka dia ditinggikan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Amin saudara. Maka ayat yang ke-15, supaya, katakan supaya. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup. Amin.
Supaya Anda dan saya yang bisa melihatnya, Anda akan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Amin. Hidup yang kekal itu kemarin saya berkata bukan hidup di surga. Ya, tetapi waktu Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda sudah memiliki kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tak pernah berakhir. Kematian, maut tidak bisa memberhentikan kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Amin. Amin. Maka itu ayat 16 muncul. Ayat 16 muncul. Karena begitu besar kasih Allah. Terus. Nah, lihat Bapak Ibu. Karena pengorbanannya di atas kayu salib, Anda dan saya harus memandang terus. Amin. Amin. Amin, saudara. Anda harus memandang terus Yesus dan karya salibnya itu. Kenapa sih ada di salib itu? Kenapa ada salib itu? Karena ada kasih, ada cinta di situ. Karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Nah, di sini permasalahannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak kita tenggelam dalam hidup kita karena fokus kita bukan lagi kepada besarnya kasih Allah kepada kita, tetapi kita fokuskan besarnya masalah yang kita hadapi. Maka itu yang membuat Anda tenggelam. Amin. Ya. Maka Bapak Ibu, coba perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini, akan semua manusia, Pak, Bu. Yesus mati bukan hanya untuk orang percaya, untuk semua manusia. Tapi berbahagialah Anda dan saya yang meresponinya. Karena tidak semua manusia meresponi kasih Allah itu. Maka Bapak Ibu, Anda dan saya yang meresponi kasih Allah itu tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Tidak akan pernah ditinggalkan. Tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Karena bagaimana mungkin dia melupakan saudara. Karena begitu besar kasihnya kepada saudara dan saya. Seringkali kita tidak berfokus kepada begitu besar kasih Allah itu. Tetapi kita berfokus kepada begitu besar masalah pergumulan kita. Maka 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara gini. Waktu kita tidak lagi berfokus kepada besarnya kasih Tuhan kepada kita. Maka ketakutan mulai mencengkram kita. Karena kalau kita berfokus kepada besarnya kasih Allah itu kepada kita. Maka di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi permasalahan manusia itu karena manusia mengalami banyak ketakutan. Takut gak ditolong, takut gak disembuhkan, takut gak dikasih jalan keluar, takut gak ada jodohnya, takut gak berhasil, takut, dan takut. Maka itu kenapa dikatakan pandang Yesus. Kenapa? Karena begitu besar kasihnya kepada Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda bisa memandang begitu besar kasih Allah itu, maka ketakutan yang mencengkeram hidup Anda itu akan sirna, akan lenyap. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Maka itu Bapak Ibu, Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Yuk kita baca. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. 3, 2, 1.
Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Bapak Ibu Saudara, ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri jikalau aku tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Waktu Petrus melihat Yesus, maka apa yang ada di dalam Yesus itu menjadi miliknya. Dia melihat Yesus berjalan di atas air, maka dia berjalan di atas air. Amin. Karena Petrus tidak bisa berjalan kalau dia tidak melihat Yesus berjalan. Yang percaya katakan amin. Sama Yesus berkata, aku tidak dapat melakukan apapun kalau aku tidak memandang Bapa. Karena apa yang aku lakukan, aku memandang Bapa. Karena Bapa yang mengerjakannya, maka aku memandangnya, maka aku mengerjakannya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi saudara dan saya untuk melihat Yesus dalam setiap pergumulan, persoalan, tantangan, dalam semua musim kehidupan Anda. Amin. Waktu Anda dapat melihatnya, maka itu yang akan menjadi milik Anda. Itu yang akan menjadi pengalaman Anda. Itu yang akan menjadi kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Maka itu Bapak Ibu, tidak tahukah Anda apa yang terjadi di atas kayu salib itu? Apa yang terjadi di atas kayu salib itu? Tubuh dan darahnya hancur. Ya, bisakah Anda melihat hal itu? Itu menunjukkan besar kasih-Nya. Mari mulai pagi hari ini kita berfokus kepada besar kasih Tuhan bagi hidupku. Tak sebanding dengan masalah pergumulan, uang yang aku ributkan, harta yang aku ributkan, ya, persoalan ini dan itu yang aku cemaskan, bahkan sakitku yang aku takutkan ini. Kasih-Nya jauh lebih besar dari semua itu. Amin. Amin saudara. Amin. Kasih-Mu tinggi, lebih tinggi dari langit. Kemurahan-Mu dalam, lebih dalam dari lautan. Anugerah-Mu luas, luas tiada terukur. Ku takkan tinggalkan-Mu, takkan pernah meninggalkan-Mu. Amin. Bisa nggak Anda memahami betapa dalam, tinggi, lebar dan luas kasih-Nya? Jauh lebih besar, jauh lebih luas, tinggi, dalam dan tak terukur dibanding masalah pergumulan, persoalan, pertikaian, konflik yang terus terjadi dalam hidup kita ini. Amin. Maka Bapak Ibu, kembali lagi kepada Ibrani tadi. Anda dan saya hanya akan bisa berlomba dalam kehidupan ini dan mencapai garis akhir dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Waktu Anda mulai mengarahkan pandangan Anda kepada Yesus. Itulah cara untuk menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Maka lihat Yesus sampai Anda melihatnya. Maka itu yang menjadi milik Anda. Sampai Anda melihatnya, maka itu yang menjadi pengalaman dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Mari kita melihat apa yang terjadi di atas kayu salib itu. Tubuh dan darahnya hancur. Mukanya tidak dapat lagi dikenali. Tidak bisa diidentifikasi. Dia dalam keadaan telanjang. Hancur begitu rupa. Badannya remuk, redam, hancur. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu? Apa yang dimaksud
roti dan anggur itu. Orang-orang Israel jemaat mula-mula itu sangat mengerti dan memahami tubuh dan darah Kristus itu. Tubuh dan darah, bread and wine yang mereka makan itu adalah, saudara sekalian, tubuh dan darah di mana mereka melihat Yesus begitu rubah hancur. Darahnya habis. Itulah yang mereka makan itu, saudara. Mereka memahami begitu luar biasanya penderitaan yang Yesus alami. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menjadi sakit supaya kita menjadi sehat. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia dipermalukan supaya kita mendapatkan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Dia mati di atas kayu salib supaya kita hidup. Dan hidup dalam kemuliaan. Amin. Buat apa dia menjadi sakit di atas kayu salib kalau hidup kita sakit-sakitan terus? Buat apa dia menjadi miskin kalau hidup kita dalam keadaan miskin terus? Amin. Buat apa dia mati kalau hidup kita binasa? Amin. Maka itu dia mati. Dia menjadi miskin. Dia mengambil sakit penyakit kita. Supaya Anda dan saya menjadi sehat. Menjadi makmur. Dan hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Tubuh dan darah Kristus itu. Makanya Yesus berkata, inilah tubuh dan darahku. Roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Kunci G. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka membuat roti? Mereka membuat roti mereka sendiri. Tahu saudara cara orang dulu zaman itu membuat roti? Adonan itu harus dibanting. Bang! Adonan itu harus dipukul, ditumbuk. Bahkan saudara sekalian ditusuk-tusuk adonan itu. Dibanting, dipanaskan. Adonan itu sebelum menjadi roti. Dibanting lagi, dipukul, ditusuk-tusuk. Dibakar lagi saudara sekalian. Sampai dia menjadi roti. Saudara tahu wine itu dibuat, anggur itu dibuat. Saudara, cara orang membuat anggur zaman dulu. Wine itu saudara. Anggur itu ditaruh di bawah. Diinjek saudara sekalian. Diinjek, diperas, diinjek, disiksa. Saudara, sampai keluar wine itu. Bapak Ibu, makanya betul Yesus berkata. Roti dan anggur, ini adalah tubuh dan darahku. Makanya Anda bisa membayangkan, roti itu dibuat seperti apa, gimana proses itu dibuat. Dan anggur itu dibuat, bagaimana prosesnya? Digiling, diinjek, diperas, diinjek, digiling, diperas. Semuanya supaya Anda dan saya bisa menikmati. Amin. Roti dan anggur bisa Anda nikmati karena ada proses yang dilalui. Dan itulah proses yang dilalui Yesus. Tubuhnya hancur, ditusuk, remuk, redam, diinjak. Dia dipukul, dihancurkan, diinjak, dipukul, dihancurkan, cambuk. Supaya dengan demikian roti dan anggur itu bisa dinikmati oleh semua orang. Yang percaya katakan amin. Makanya waktu Anda menelan itu, Anda sedang menelan kemuliaan. Anda sedang menelan kesembuhan. Anda sedang menelan mujizat. Anda sedang menelan kemenangan. Anda sedang menelan pemulihan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir
Waktu Anda makan tubuh dan darahnya, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mau supaya kita memandang Dia? Sebab tubuh dan darah ini sudah dilalui oleh Yesus. Dia yang mengambil proses itu supaya tubuh dan darah ini bisa dihidangkan kepada saudara dan saya. Dan bagian Anda cuma satu, terima dan percaya. Anda gak perlu ngapa-ngapain lagi. Anda gak perlu lagi menderita. Anda gak perlu lagi takut. Anda gak perlu lagi khawatir. Anda gak perlu lagi cemas. Anda gak perlu lagi berantem. Seumur hidup Anda cuma berantem aja. Gak perlu. Gak usah takut dengan semua itu. Waktu Anda berfokus kepada besarnya kasih Tuhan itu. Begitu besar kasih Allah. Maka kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sampai Anda dapat mengalami kasih itu. Melihat kasih itu. Ketakutan undur dari hidup Anda. Anda akan dapat berkata kepada seperti Abram kepada Lot. Pilih apa yang terbaik buatmu. Hidup Anda tidak ditentukan oleh harta, kekayaan dan segala-galanya. Jangan melihat lagi ke belakang. Tuhan mau Anda berlari ke depan. Dia ada di depan saudara. Lihat Yesus. Dalam setiap masalah, pergumulan, persoalan, tantangan. Waktu Anda dapat melihatnya. Melihat tubuh dan darah ini. Dia sudah mati buatku. Dia sudah hancur. Roti itu dibuat ditusuk. Dipukul. Dibanting. Supaya tubuhku sehat. Kuat. Dan umur panjang. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Dan Yesus mengeluarkan darah. Saudara, anggur itu harus diinjak, digiling, diputer lagi, diinjak lagi sampai the best of ya saudara keluar. Supaya Anda dapat menikmati yang terbaik. Amin. Maka itu Bapak Ibu, arahkan pandangan Anda untuk melihat Dia. Hanya melihat Dia selalu. Saya berdoa, biarlah hidup Anda bukan hanya karena fakta dan keadaan yang hari ini Anda alami. Tapi Anda dapat melihat jauh ke depan. Rencana Tuhan, karya Tuhan yang ajaib buat hidup Anda. Sehingga tidak ada satupun kita yang berhenti di tengah jalan. Tidak ada satupun kita yang kembali lagi ke belakang. Tidak ada satupun kita yang hidupnya stagnan berhenti. Semua kita akan berjalan bersama-sama di dalam setiap perlombaan-perlombaan. Dan kita akan menang. Kita akan lebih daripada pemenang di tahun-tahun yang ke depan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oleh kuasa darah. Mari tim PW maju ke depan. Mari siapkan tubuh dan darah Kristus. Mari imani. Dia sudah lakukan semuanya bagi kita. Bagian kita adalah terima. Bagian kita adalah percaya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah.
menjadi ciptaan yang baru.